Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin kemarin sempat bikin video, ternyata di bulan Oktober itu banyak sekali energi-energi yang positif yang mungkin ini berkaitan hubungan dengan sahabat bagian, dengan seseorang yang mungkin masih ada di dalam hati kamu atau pikiran kamu. Menyambung untuk pembacaan tema kemarin ya, yang tentang Oktober secepatnya terjadi padamu, Kevin masih penasaran tentang energi orang tersebut. Apakah ada hal-hal yang berkaitan secara rinci energinya dia, atau mungkin juga ada sebuah rahasia yang terungkap di dalam pembacaan kartu kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Energi kelanjutan untuk tema yang kemarin ya sahabat bagian. Jika kamu belum nonton temanya, coba sahabat bagian cek dulu videonya. Dan untuk pembacaan hari ini, Kevin mau tarik dulu signifikator dari energi seseorang yang mungkin saat ini ada di dalam perasaan kamu, ada di dalam pikiran kamu, ada di dalam benak kamu. Seperti apa aliran energinya, kita akan cek bersama-sama ya sahabat bagian. Kevin nggak tahu temanya apa, ngikutin aja alurnya. Dan apakah ada sesuatu hal yang terungkap dalam hubungan kamu bersama dia atau tidak, kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, energinya adalah sahabat bagian. Kartu pertama adalah King of Cup. Ternyata memang ada hal yang positif nih. Ini kartu pertama keluarnya positif, King of Cup. Di dalam kartu tarot, kartu cup itu adalah kartu cinta atau berkaitan dengan emosional. Dan di sini kartunya adalah King. Seseorang yang masih memiliki kekuatan cinta yang besar. Jiwa cintanya dia tuh masih ada. Ya, Kevin melihat akan ada sebuah perubahan, terutama versi terbaiknya dia dalam ranah emosional kepada sahabat bagian. Berhubung kartu pertama ini adalah kartu yang cukup dominan, terutama dalam ranah emosional, artinya orang ini memiliki emosional yang jauh lebih tinggi ketimbang dia yang biasanya. Simbolnya adalah ada seekor naga air. Naga air ini siap menunjukkan jati dirinya yang biasa bersembunyi di bawah air yang dalam. Dia akan keluar di dalam sebuah permukaan, memiliki makna tentang sebuah versi terbaik di dalam benaknya dia, yang mungkin akan jauh lebih bisa memahami perasaan kamu dan jauh lebih bisa memahami diri sahabat bagian. Seseorang yang terlintas di dalam benak kamu, dia adalah orang yang masih kamu cintai. Dia adalah orang yang masih bersinggungan dengan sahabat kebahagiaan. Oktober penuh dengan kejutan, terutama sisi emosional yang terdalam kepada diri dia. Dan perubahan-perubahan ini terjadi mungkin berkat dari kesabaran sahabat kebahagiaan, mungkin berkat dari bagaimana sahabat bagian ini memberikan sebuah ketulusan kepada diri dia. Kevin memang melihat ada sebuah karma baik dalam hubungan kamu bersama dia. Selama ini kamu menjaga, selama ini kamu merawat. Dan memang Oktober ini banyak sekali energi-energi santai dari sahabat kebahagiaan, yang mana kamu akan mendapatkan sebuah hasil dari pelayanan cinta kamu ke dia, dan dia akan memberikan sebuah pelayanan kepada kamu. Karena ternyata kamu adalah penguasa cintanya. Ini energi pertama positif nih sahabat kebahagiaan. Jadi ngikutin pembacaan Kevin yang tema-tema kemarin, ternyata memang aliran energinya ini akan selalu berkesinambungan. Dan memang benar ya sahabat kebahagiaan, ada sebuah versi yang terbaik bagi diri dia untuk lebih empati kepada kamu.
Ya mungkin kamu bersinggungan dengan si pekok yang aku cintai, atau seseorang yang gak peka tapi kamu sayang banget sama dia. Ya ada momen dimana saat kebagian memilih untuk diam, atau memilih untuk tidak bagaimana ke dia, atau mungkin juga kamu belajar untuk menyederhanakan cinta. Ketika kamu melakukan hal itu, sebab akibat yang ditimbulkan adalah dia akan muncul dalam versi terbaik. Oke, kartu pertama ini Kevin jadikan judul aja ya sahabat kebagian, karena kartunya positif banget nih. Dan Kevin penasaran dengan kartu-kartu lain di sini. Apakah ini beneran bisa memberikan sebuah realita cinta yang nyata dalam kehidupan kamu dengan dia atau tidak? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ternyata memang benar ya. Sahabat kebagian, kartunya adalah Justice, tentang sebuah keadilan semesta. Ya, semesta berperan dan giliran kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan, giliran kamu mendapatkan sebuah karma baik dalam perjuangan cinta kamu. Ketika kita bermain cinta dalam hal yang positif, maka kita sebenarnya sedang menciptakan vibrasi positif juga. Dan semesta yang tahu betul tentang diri kamu, tentang bagaimana kamu menyikapi cinta, bagaimana kamu berproses, bagaimana kamu memperbaiki diri, terutama dalam ranah emosional. Dan ini memang imbasnya adalah dia akan terbuka pikirannya dan akan lebih tahu tentang mau kamu itu apa saat kebagian. Karena di sini Kevin melihat ada sebuah energi justice untuk dia yang tadinya dia tuh kayak gini gimana sama kamu, nanti berubah seketika dia akan lebih bisa memahami secara emosional. Justice di sini angkanya adalah 11 sahabat kebagian. Angka 11 ini adalah bagian-bagian dalam sebuah hubungan yang terkoneksi satu sama lain. Ya besar kemungkinan kamu akan ngerasain bagaimana cinta itu memperlakukan adil buat kamu. Ya, tidak usah khawatir saat kebagian bahwa bulan Oktober ini kamu benar-benar menikmati cinta. Namun jika dia adalah seseorang yang tidak terhubung sama sekali dengan kamu dan tidak ada pengaruhnya sama kamu, ya mungkin saat kebagian bisa mempelajari bacaan-bacaan di sini untuk kamu itu lebih bisa percaya diri akan perjalanan cinta kamu. Hasil afirmasi sahabat kebagian yang kemarin-kemarin ternyata banyak banget yang terwujudkan di bulan Oktober. Karena ini ada peran semesta juga ya. Bukanlah sebuah kebetulan jika dia berubah baik sama kamu. Artinya itu adalah bagian dari afirmasi kamu, bagian dari doa kamu, dan juga bagian dari karma baik kamu. Selama ini kamu telah menjaga diri dia. Selama ini kamu benar-benar menjaga kekuatan cinta ini ke dia. Dan akhirnya apa ya imbasnya? Dia memberikan hal yang baik juga kepada kamu. Oke, ada timbal balik. Cinta itu tentang timbal balik juga ya. Sahabat kebagian, ketika kita memberi, ya kita pasti menerima. Jangan sampai kita hanya memberi saja. Nanti justru energi kita kelelahan. Kalian juga mungkin belajar atau cek ya di videonya Kevin tentang konsep energi di dalam sebuah hubungan. Kalau nggak salah Kevin masukkan ke video self improvement itu kurang lebih sekitar 9 bulan yang lalu atau apa, itu konsep energi, bagaimana kita memberikan cinta kepada orang lain, dan apakah energi kita, baterai cinta kita terisi atau enggak ketika kita memberikan kepada orang lain, termasuk dia. Kalau misalkan kamu hanya memberi saja, memberi itu bukan tentang materi ya, saat bagian Kevin garis bawahi, memberi itu bukan tentang materi saja, tapi pelayanan cinta, afeksi, cinta kasih, perhatian, waktu, semuanya itu adalah sesuatu hal yang kamu berikan sama dia. Tapi apakah dia memberikan hal yang serupa enggak sama kamu? Kalau enggak, pasti ada penolakan, ada rasa kecewa. Kamu mungkin hanya sabar-sabar doang tapi enggak sadar. Nah, ketika kamu menyederhanakan cinta itu, ada sebuah pergerakan yang cukup positif bahwa orang ini sadar dan kemudian memunculkan versi terbaik. Kamu nggak perlu buang-buang tenaga terlalu gimana banget sama dia. Cukup sama kebagian santai aja dalam perjalanan cinta ini, dan semesta akan bekerja untuk kamu. Oke, ini adalah hal yang positif ya sahabat kebagian. Jadi energinya ngikutin pembacaan yang tema kemarin ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah Ace of Swords. Sahabat kebagian gak usah pusing ya tentang masalah cinta, gak usah pusing tentang dia itu gimana ke kamu, dia itu sebenarnya apa yang dipikirkan ke kamu, tidak usah pusing. Karena kamu juga akan menemukan sebuah jawaban bahwa ketika aku diam, dia yang akan mendekat. Ketika aku terlalu banyak mengejar diri dia seakan-akan menjauh, seperti hubungan talik ulur. Dan untuk saat ini kamu diam saja, saat kebagian, gak usah terlalu berpikir terlalu keras, justru akan membuat kamu pikirannya tuh rumit. Kartunya adalah Ace of Swords.
Di dalam kartu tarot, sword itu tentang sebuah pikiran. Nah, simbolnya di sini ada sosok tangan yang membawa sebuah pedang, namun di belakangnya ada sebuah tali dan talinya ini terikat dan talinya ini mungkin bundet ya. Talinya di sini mungkin cukup rumit ya, soal bagian mengindikasi bahwa kamu gunakan pikiran kamu sejernih mungkin agar di bulan Oktober ini kamu tidak overthinking soal bagian. Justru sebaliknya, dia akan overthinking, dia akan berpikir lebih keras ketika kamu mungkin jauh lebih tenang atau diam. Makanya dia menyadari, dia belajar untuk memahami, dan kemudian dia akan memunculkan versi terbaiknya. Di pembacaan Kevin tentang tema yang kemarin, tentang energi di bulan Oktober, pergerakannya itu memang paling banyak dalam sebuah kerinduan dan juga perenungan. Itu antara tanggal 15, 16, 17 Oktober, atau mungkin juga sudah dimulai untuk saat ini ya sobat bagian, dimana itu adalah pergerakan seseorang atau si dia atau si pekok yang aku cintai mungkin ya sobat bagian, untuk bisa memahami dan juga introspeksi diri. Ya, semua orang itu pasti akan ngerasain hal itu ya sobat bagian. Kalau orang bisa introspeksi diri, termasuk mungkin saat bagian bisa berbenah introspeksi diri, tidak mengalami delusi, ini artinya ada hati nurani yang menggerakkan. Daripada seseorang yang keras kepala, egonya besar, tidak menyadari apa yang dia lakukan, tidak menyadari tentang sebuah kesalahan, ya pasti dia akan merugi. Selamanya pasti akan merugi. Tapi ketika kamu kayak ngerasa bahwa oh, ada yang salah nih di dalam diriku, aku perlu berbenah untuk menjadi yang lebih baik lagi, artinya sanubari kamu, hati kamu itu memang bersih. Itu adalah bagian dari bimbingan dari semesta. Lain halnya seseorang yang tetap ego, tetap egois, tetap gak mau tahu, hati sanubarinya dia sedang tertutup. Maka dari itu belajar untuk saling merenungi satu sama lain agar pikiran dan hatinya terbuka, sehingga satu bagian ketika menghadapi permasalahan, terutama dalam ranah cinta, tidak overthinking. Dan ini ada keterbalikan, dia overthinking ketika mungkin kamu jauh lebih baik lagi atau jauh lebih tenang lagi. Dia akan berpikir sebenarnya ada apa dengan kamu sahabat kebahagiaan. Apakah kamu tidak mencintai dia lagi? Makanya dia berpikir, dan setelah dia berpikir di situ dia tahu bahwa ternyata kamu itu memang setia sama dia dan gak ngapa-ngapain, sehingga dia kayak ngerasa bersalah sendiri. Kayak ngerasa bersalah sendiri kepada sahabat kebahagiaan. Jadi gak perlu mencari sebuah validasi apapun dari dia. Biarkan dia bergelut dengan pikirannya dia sendiri. Dan sahabat kebahagiaan, Kevin selalu memberikan sebuah masukan kepada sahabat kebahagiaan bahwa kita manusia sejatinya tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, kecuali adalah kesadaran dia sendiri. Maka dari itu ketika mungkin kamu kemarin tuh kayak banyak cakap ya, banyak omong ke dia bahwa kamu harus berubah gini, tapi nggak berubah sama sekali. Maka dari itu, agar dia memunculkan sebuah kesadaran, kamu yang berubah untuk diri kamu menjadi lebih baik lagi, maka dia akan lihat kamu. Dan ketika itu dia melihat perubahan besar di dalam diri kamu lebih spiritualis, kamu lebih tenang, kamu lebih memahami dalam keadaan, kamu lebih bisa mengontrol kata-kata kamu, emosi kamu, dia akan berpikir. Dan di situ dia akan berevolusi menjadi orang yang versinya lebih baik lagi. Kenapa? Karena dia adalah belahan hati kamu. Pastinya dia terrefleksikan dari karakter sahabat kebahagiaan. Ya, yang namanya pasangan atau siapapun yang berhubungan dengan kita, pasti energinya akan tarik-menarik. Cinta dan emosional itu terhubung. Kalau misalkan emosional kita, moodnya kita jelek banget, kita ketemu sama pasangan kita, dia akan terrefleksikan dari mood kita, hal negatif di dalam diri kita. Itu bisa nyambung. Akhirnya apa? Miskomunikasi, berantem. Tapi kalau vibrasi kita positif, energinya kita positif, tenang, dia juga akan ngikutin energi kita. Itu adalah konsep energi sahabat kebahagiaan. Dan paling banyak di sini adalah energi soulmate. Ada energi soulmate di sini. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Tower. The Tower-nya ini lucu loh sahabat kebahagiaan, simbolnya adalah rambut Rapunzel. Ada simbol rambutnya Rapunzel di sini ya. Kalau berkaitan arti dari kartu The Tower, Kevin selalu menyebutkan The Tower itu adalah spontanitas atau hal-hal yang tak terduga. Ya, Oktober ini banyak sekali hal yang tak terduga, terutama dalam perubahannya dia. Mudah-mudahan ini adalah perubahan positif ya. Langkah awal untuk dia lebih perhatian, untuk dia itu lebih bisa memahami kamu.
Karena Kevin lihat di pergerakannya di sini, pikirannya dia terbuka dan kemudian secara spontanitas atau secara tiba-tiba dia akan lebih bisa memahami kamu. Kamu jangan berpikir aneh-aneh soal bagian ketika dia perhatian sama kamu, ketika dia berubah menjadi positif sama kamu jangan negatif thinking dulu soal bagian. Ya mungkin itu berkat trauma cinta kamu sama dia ya, bahwa mungkin dia datangnya kalau butuh doang atau apa. Tapi di sini sederhanakan dulu, positive thinking dulu, karena di sini dia akan berubah dalam versi terbaiknya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Coin. Tuh kan kartunya dominan lagi. Saat kebagian, King of Coin itu tentang manifestasi, hal fisik atau hal yang nyata. Dan Kevin klaim pembacaan ini bukan hanya pembacaan yang hanya baca-baca doang atau tarot halu atau apa, enggak. Karena konsepnya Kevin kan tarot psikologi dan menjelaskan secara esoterik juga. Jadi makna gambarnya itu apa Kevin jelaskan ya sobat bagian. Di sini kartunya adalah King of Coin. Simbolnya ada seekor kura-kura. Dia sedang menopang sebuah pohon kehidupan di sini. Kura-kura itu pasti jalannya pelan, sebuah proses. Dia akan berubah dari versi terbaiknya, walaupun pelan, namun ada sesuatu hal yang indah. Ada pohon kehidupan di sini yang menjulur ke atas, mengindikasi bahwa perubahannya dia yang pelan-pelan tapi pasti. Agar apa? Hubungan kamu semakin kokoh dan semakin kuat. Karena dia akan berevolusi menjadi koneksi yang lebih baik lagi. Entah hubungan cinta secara spiritual, hubungan twin flame, hubungan soulmate, hubungan sehati, atau hubungan true soul connection, atau hubungan soul partner. Apapun sebutannya soal kebahagiaan, ini ada sesuatu hal yang berkembang di sini. Yang mungkin bingung tentang istilah jenis koneksi dalam sebuah hubungan, kalian cek aja ya di video-videonya Kevin, atau mungkin juga tunggu nanti tanggal mainnya. Bukunya Kevin mudah-mudahan cepat rilis ya. Di situ Kevin akan jelaskan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan. Ini benar sih kata-katanya Kevin di pembacaan yang kemarin tentang kamu akan memanen sesuatu dari cinta kasih kamu yang kamu berikan kepada dia, dan giliran waktu kamu itu beristirahat, layeh-layeh doang, dia akan datang memberikan cinta kepada kamu. Kartunya Six of Coin. Ada simbol seorang perempuan di sini, simbol nenek-nenek. Dia seperti sedang memanen sesuatu, memanen sebuah koin. Lalu beberapa serangga hadir untuk menjemputnya. Nah, indikasi terkuatnya di sini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah berbagi dan datang. Mungkin kamu berpikir bahwa dia mah orangnya pelit, Pin. Pelit banget. Bukan pelit tentang waktu, pelit sama uang juga dia pelit. Tapi jangan salah, suatu bagian sebuah keajaiban itu bisa muncul. Dia bisa muncul dalam versi terbaiknya, tapi perlu diingatkan di sini di kartu King of Coin yang simbolnya kura-kura, pelan-pelan tapi pasti. Ini adalah sebuah perubahan yang cukup positif sih salah pembagian. Dan kita akan cek untuk energi healing dari dia kepada salah pembagian. Ada kata hati apa yang terungkapkan di dalam benaknya dia berkaitan dari perubahan sikap, perubahan emosional dan juga pikiran. Mungkin di sini akan terlintas kata hatinya dia yang sesungguhnya dari pertengkaran yang lalu. Mungkin kalau misalkan ada konflik di masa lalu atau kemarin-kemarin ada konflik. Tapi kita akan cek untuk energinya dia dalam kata hati. Kevin pakai kartu karya Kevin sendiri, namanya adalah kata hati Broken Heart. Tapi ini adalah yang versi healing ya. Harusnya belakangnya itu warnanya hijau, tapi salah cetak. Yaudah gak masalah. Kita akan cek. Oke. Kartu healingnya adalah cinta kasih akan datang kepadaku. Ya, sahabat bagian. Ini adalah energinya dia, bahwa dia akan memberikan sebuah cinta kasih kepadamu. Kalimat akunya di sini itu adalah energinya dia sendiri ya, sahabat bagian. Karena Kevin tarik ini adalah energinya dia, bahwasanya dia sedang diliputi rasa cinta kasih masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam sanubarinya. Makanya dia bisa introspeksi diri dan berubah seperti yang Kevin sebutkan tadi. Dan di sini cinta kasih akan datang kepada diri dia, kepadaku. Akunya di sini adalah dia. Akunya itu adalah dia ya, sahabat bagian. Berarti memang hatinya dia tuh lagi bahagia, hatinya dia tuh lagi terbuka banget,
sehingga dia akan lebih peka untuk bisa memahami kamu. Dan terbukanya pikirannya dia untuk tahu mau kamu itu seperti apa, dan dia akan memberikan cinta kasih juga di situ. Ini adalah bentuk perubahan yang memang positif, pelan-pelan tapi pasti. Oke, positif ya soal bagian energinya dia. Lalu kata hati yang selanjutnya, membuka lembaran baru dan terhubung kepada orang baru. Saat bagian membuka lembaran baru artinya dia akan membuka kisah perjalanannya dia dengan versi terbaik yang lebih baru. Terhubung kepada orang baru. Terhubung pada orang baru bukan berarti dia akan ketemu sama orang baru atau dia menggantikan kamu atau apa, enggak. Orang ini bertemu dengan orang-orang yang positif, yang membuat diri dia vibrasinya jauh lebih positif lagi. Orang baru itu bukan gebetan baru, bukan harus tentang calon pacar atau calon pasangan atau apa, bukan. Orang baru itu adalah orang-orang yang bisa kita temui di siapapun. Karena dia adalah tipe orang yang bekerja, dia akan ketemu dengan orang baru. Orang baru tersebut akan memberikan sebuah motivasi atau pengaruh yang positif, sehingga dia akan ngerasa bahagia di situ saat bagian. Ya, ini adalah proses dalam perjalanan. Kita bisa ketemu dengan siapapun untuk membangkitkan semangat kita atau membuat mood kita itu bagus. Kita bisa ketemu sama siapa, orang tersebut bisa membangun suasana hati agar lebih bagus lagi. Kita bisa dapat itu saat bagian, gak melulu tentang pasangan doang. Mungkin saat bagian hatinya, perasaan kamu bisa bangkit ketika kamu bertemu dengan klien kamu atau rekan kerja baru, orang baru, dan itu membuat kamu tuh kayak terhibur, kayak terbangun. Dan ini dia yang dia rasakan, bahwa dia terhubung kepada orang baru dan orangnya positif, membuat diri dia bangkit. Lalu suasana hatinya itu ngerasa dibangkitkan. Kita bisa mendapatkan pencerahan, mood yang bagus dari banyak hal. Kalau pikiran kita terbuka, pikiran kita nggak sempit, ya kita nggak akan cemburu sebegitu saja. Mungkin di dalam benak kamu berpikir bahwa oh dia ada orang baru nih, pasti gebetan barunya dia atau apa. Tapi belum tentu saat kebaikan. Dia orang baru yang dekat sama dia bukanlah seseorang yang masuk ke dalam emosional, tapi yang membuat diri dia merasa tercerahkan. Itu adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hanya waktu yang bisa menjawab. Saat kebahagiaan, orang ini sudah bisa tidur lebih pulas lagi, dan hanya waktu yang bisa menjawab. Dia akan mengalir apa adanya, dan ketika dia tidur, perasaannya setelah bangun lebih tenang lagi. Dia lebih tenang lagi. Dan waktu yang menjawabnya adalah bagaimana dia menikmati kehidupan yang saat ini. Karena dia tidak mau berpikir terlalu berat tentang masa depan, atau masa lalu, atau konflik di masa lalu dengan kamu. Makanya dia berpikir bahwa ya kita jalanin aja, biarlah waktu yang menjawab. Artinya orang ini optimis untuk menciptakan suasana-suasana dan momen yang harus dinikmati untuk saat ini. Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hidupku mengalir deras seperti air dan aku siap menerima hal yang positif. Itu kan ada versi baik dari diri dia, bahwa hidupnya dia mengalir, hidupnya dia jauh lebih tenang lagi saat kebahagiaan. Karena mungkin ini adalah sebuah kebangkitan secara emosionalnya dia yang lebih menghargai tentang perasaan. Cinta tanpa perasaan bukan cinta. Cinta adalah sesuatu hal yang digerakkan secara emosional. Dan biasanya seseorang yang memiliki divine feminine yang paling kuat, dia akan memahami tentang bahasa cinta atau bahasa kasih. Dan itu yang menggerakkan adalah divine feminine. Setiap orang punya divine maskulin atau feminim, tergantung yang dominan yang mana. Dan di sini, di dalam kebangkitannya dia secara emosional, divine femininnya dia menjawab bahwa hidupnya akan mengalir deras seperti air. Dan dia siap menerima hal positif yang akan dia dapatkan. Mungkin ini adalah afirmasi juga dari sahabat bagian yang kemarin, bahwa aku dilindungi, aku dicintai, aku dikasihi. Ini memang akan berpengaruh kepada dia, dan hal positifnya juga akan berpengaruh terhadap hubungan kalian. Makanya di sini energinya adalah mengalir dengan positif. Oke, simbolnya ada sosok perempuan, dia sedang menikmati aliran air terjun di sini sebagai bentuk ketenangan, karena dia berpikir bahwa hidup itu seperti air yang mengalir, nanti akan berkumpul di samudra. Oke, selanjutnya,
Aku tidak sendiri, aku tidak sendiri. Semesta menyadarkan aku betapa indahnya dunia ini. Saat bagian kita balik lagi di pembacaan Kevin di kartu Justice di atas, bahwa memang ada peran semesta yang menggerakkan diri dia, bahwa dia bangkit semacam ini adalah bentuk dari kesadaran diri bahwa orang ini masih memiliki sanubari, hati sanubari. Orang ini masih memiliki energi kebaikan di dalam batin. Makanya semesta membimbing diri dia untuk lebih bisa memperhatikan tentang hubungan. Dan dia tidak sendiri, karena semesta memang menyadarkan diri dia betapa indahnya dunia ini dengan cinta yang kalian miliki. Ketika cinta kalian yang dimiliki di sini diperlakukan dengan baik, dengan kesadaran dan kesederhanaan, maka energinya itu adalah sesuatu hal yang dinikmati sahabat kebahagiaan. Dan kalimat oracle-nya di sini adalah, akunya di situ adalah dia ya. Aku tidak sendiri. Semesta menyadarkan aku betapa indahnya dunia ini. Jadi dia tersadarkan sahabat kebahagiaan, positif nih. Kevin senang nih energinya Oktober ini nggak bikin capek ya buat baca. Kayaknya kemarin-kemarin tuh bacaannya tuh capek banget. Ya mudah-mudahan tetap konsisten energinya ya sahabat kebahagiaan. Tapi ini tergantung kalian loh. Sebab akibatnya kalau kalian cuma baca, dengerin cuma ramalannya doang, tapi tidak ada sebuah pergerakan untuk berubah atau juga ambil positifnya dari apa yang Kevin share, ya bacaannya tidak akan ngikutin aliran energi dari pembacaan kartu tarot. Karena kartu tarot itu membaca sebab akibat. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, satu bagian kalian bisa lihat ya, ekspresinya di sini tuh senyum-senyum semua loh. Ini Kevin bikin kartu, sosok wanitanya itu sama, jadi ekspresinya itu sama. Aku menemukan harapan dan tujuan hidup baru. Saat kebahagiaan, dia menemukan harapan dan tujuan hidup baru lagi untuk bisa merasakan kebahagiaan. Dan sebenarnya ya, mungkin ini pendapatnya Kevin ya, kebahagiaan sejati itu datangnya dari diri pribadi. Tapi kalau kebersamaan kamu dan dia, artinya adalah berbagi kebahagiaan. Kalau berbagi kebahagiaan, artinya ada yang diprioritaskan dan ada yang bersama. Kalau dia lagi butuh ruang dan waktu untuk diri sendiri, ya udah biarin. Termasuk kamu. Kalau kamu butuh ruang dan waktu untuk diri sendiri, ya udah nikmatin. Dan itu harus ada kesepakatan biar kalian juga memiliki sebuah ruang untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Ada orang yang berpikir bahwa aku bahagia sendiri, aku bahagia jomblo, aku bahagia hidup sebatang kara, nggak masalah. Yang penting aku memberikan cinta kasih kepada siapapun. Seseorang bisa merasakan kebahagiaan semacam itu karena dia merasakan kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak ketergantungan kepada orang lain. Tapi seseorang yang membutuhkan tentang afeksi atau cinta, pada dasarnya mereka sedang berbagi kebahagiaan bersama. Maka kalau berbagi kebahagiaan bersama, ada kalanya kita meminta kebahagiaan untuk diri sendiri. Maka berilah ruang dan juga waktu untuk diri sendiri. Dan selalu Kevin sarankan kepada saat kebahagiaan, kalau misalkan ada apa-apa, biar kamu gak kelelahan, self love. Dan itu memang efeknya nyata saat kebahagiaan. Oke. Ini adalah aliran energinya dan kita akan cek menggunakan kartu tarotnya. Oke, biar iklan kartunya nggak kebawa. Kita akan tarik untuk energi yang selanjutnya, berkaitan dari energinya dia kepada saat kebahagiaan ya. Positif energi. Senang nih kalau energinya sepositif ini. Mudah-mudahan konsisten ya saat kebahagiaan. Dan Kevin berharap sebutan untuk kalian sahabat kebahagiaan itu bukan hanya sebutan dan sapaan saja, tapi benar-benar menjadi sebuah afirmasi dari Kevin untuk kalian bahwa kalian bisa menjadi sahabat kebahagiaan untuk diri sendiri. Sehingga kamu tidak ketergantungan kepada siapapun dan apapun. Kamu akan ketergantungan kepada kebahagiaan yang kamu ciptakan dari diri sendiri, dari batin kamu. Dan Kevin harapkan kamu ketergantungan sama Tuhan kamu, bukan kepada manusia atau makhluk lain. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa? Oke, ini kartunya juga positif lagi loh. Kartunya adalah 6 cup. 6 cup ini tentang berbagi perasaan dan juga emosional.
Simbolnya di sini ada kakak perempuan, dia sedang membagi es krim kepada adik perempuan. Ya, dia akan memberikan versi terbaiknya kepada satu bagian. Ini fiksi, kalau aliran energi di atas sudah positif, Kevin yakin dan percaya bahwa kartunya itu bakalan positif semua. Karena kartu itu berurutan, sahabat bagian. Dan ini kalian bisa lihat ya simbolnya. Ada kakak perempuan, dia sedang membagi es krim kepada si adik kecil di sini. Ini memiliki makna bahwa dia akan berbagi hal yang manis kepada kamu, karena dia akan lebih bisa memahami kamu dan tahu apa mau kamu. Mau sahabat bagian adalah hubungan yang manis, hubungan yang tak pahit. Maka dia akan membagikan hal itu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Cup. Sahabat bagian, kartu Cup di dalam kartu tarot itu tentang emosional, perasaan. Page of Cup adalah seseorang yang akan memberikan cinta, yang akan memberikan perasaan. Walaupun terkadang dia ragu, tapi dia sudah memastikan bahwa yang dia rasa kepada kamu adalah kebahagiaan, karena dia merasakan ketenangan kepada kamu. Oke, positif lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 10 tongkat. Saat bagian, dia akan ngerasain bebannya semakin berkurang ketika kamu hadir untuk diri dia. Mungkin ini adalah energi Twin Flame, di mana Twin Flame kalau misalkan bertemu atau Twin Flame itu terhubung, baik terhubung secara fisik atau terhubung secara visual ya, secara komunikasi jarak jauh atau apa. Ketika kalian saling bercerita atau ketemu sama langsung, energi kalian itu meringankan sehingga tidak ada sebuah beban. Dan Kevin melihat di sini, orang ini akan jauh lebih tenang ketika bersandaran dengan sahabat kebahagiaan, dan dia akan berubah menjadi versi terbaik. Dan sebaliknya, sahabat kebahagiaan kamu akan ngerasa lebih tenang lagi karena kamu gak sendirian. Kamu ditemani dia, kamu dibangkitkan juga dari dia, kamu dihibur dia, kamu dibantu dia, dan dia akan memberikan sesuatu hal yang manis untuk kamu. Makanya kamu gak akan ngerasa sendirian. Dan ini seiring waktu berjalan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Kevin udah nyangka sih kartu The Devil itu bakalan muncul, dan di sini muncul lagi sahabat kebahagiaan. The Devil di dalam kartu tarot itu tentang sesuatu hal yang sudah terikat. Dia memang sudah terikat batinnya sama kamu, makanya nggak bisa lepas. Kevin ingat pembacaan kemarin bahwa ya bagaimanapun juga aku akan kembali 1.000.000 kali kepada kamu, karena hubungan kalian udah terikat. Dan kita memang sudah bertemu berabad-abad. Dalam artian mungkin itu adalah bagian dari siklus reinkarnasi dan hubungan past life, hubungan twin flame, soulmate. Ini ada di sini. Karena dia secara jiwa itu sudah terikat kepada kamu. Sehingga ketika kamu berubah untuk diri kamu menjadi versi terbaik, dia nyusul saat bagian. Atau mungkin juga sebaliknya, dia berubah menjadi lebih baik lagi, lebih spiritualis, lebih memunculkan sisi kesadaran secara emosional, kesadaran secara pikiran. Kamu juga akan ngikutin. Bukan kamu kayak ngerasa levelnya di bawah dia atau apa, enggak, tapi akan ngikutin. Karena jiwa kalian itu memang sudah terikat. Kalau jiwa kalian sudah terikat di sini sama dia, ciptakan hal yang positif. Kalau jiwa kalian terikat sama dia tapi menciptakan hal yang negatif, nanti masuknya ke dalam hubungan karmic relationship. Dan itu menyiksa banget. Tapi kalau misalkan sudah belajar dari pembacaan Kevin, terutama penjelasan tentang cinta secara spiritual, kalian pelajari di situ, maka jiwa yang terikat di sini tidak akan membuat kamu itu kayak ngerasa terbelenggu, tidak akan merasa kamu tuh kayak tersiksa, tapi nikmati, mengalir. Dan kartu yang di atas di sini adalah hidupku mengalir deras seperti air dan aku siap menerima hal yang positif. Ini di bawahnya adalah kartu The Devil yang memiliki tentang sesuatu hal yang mengikat. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Ini Oktober benar-benar positif. Ini mudah-mudahan sampai Desember ya sahabat kebahagiaan. Karena yang namanya emosional itu pasti berubah-ubah. Kartunya di sini ada Three of Cup. Three of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang selebrasi, tentang kerjasama tim, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah bahagia. Simbolnya ada 3 orang cheerleaders. Dia lagi menyemangati, dia lagi cheers di sini dengan apa sih, benda kapas itu yang cheerleaders itu main ya, mengindikasi tentang semangat, tentang selebrasi. Ya, segera muncul versi terbaiknya dia
untuk memberikan sebuah selebrasi kebahagiaan untuk kamu. Dan ini positif energi. Apalagi energinya adalah cup ya, kartunya adalah cup. Three of Cup itu simbol selebrasi, kemenangan, kebahagiaan, sukacita, kerjasama di dalam sebuah tim. Ini adalah pergerakannya. Lalu untuk kartu yang terakhir, energinya adalah wow. Untuk kan kata-katanya Kevin mudah-mudahan bisa menjadi afirmasi dan doa. Mudah-mudahan energinya ini seiring waktu berjalan tetap berjalan sampai Desember, bahkan sampai kapanpun. Dan ini keluar kartu Strength. Strength itu simbolnya infinity loh, sobat bagian. Kalian bisa lihat nih, di atas kepala seorang perempuan di sini ini ada simbol infinity atau angka 8. Infinity itu adalah tak terbatas. Jadi energinya dia tak terbatas. Mungkin ini adalah sebuah kebangkitan secara emosional atau kebangkitan secara spiritualnya dia untuk bisa memanfaatkan cinta sebaik-baik mungkin. Dan Strength ini adalah simbol dari kekuatan. Simbol dari kekuatan. Ada kekuatan yang positif yang mengarahkan diri dia untuk lebih bisa memahami kamu. Dan kamu pun juga begitu. Memahami dia, memahami isi hatinya, dan saling menghargai satu sama lain. Maka terciptalah sebuah hubungan yang mengalir seperti air yang mengalir dan positif. Hidupku mengalir deras seperti air dan aku siap menerima hal yang positif. Oke, ini energinya positif sahabat kebahagiaan. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini Kevin harapkan ya, kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja atau kecewa. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya, karena Kevin juga akan mengklaim energi ini untuk pribadi. Kita tarik untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Zodiak yang pertama adalah Virgo. Lalu selanjutnya adalah Taurus. Selanjutnya adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Capricorn. Lalu selanjutnya adalah Pisces. Selanjutnya di sini adalah Sagittarius. Lalu ada Leo. Lalu ada Cancer. Selanjutnya adalah Libra. Dan yang terakhir adalah Gemini. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Kayaknya September-Oktober peran utama itu Pisces sama Gemini deh. Kevin ingat nih, dari intermezzo sama pembacaan Kevin, zodiak ini tuh nggak pernah ketinggalan Pisces Gemini, Pisces Gemini. Ini muncul, dan munculnya itu pasti kalau nggak sebelahan, kiri kanan, atas bawah. Ini Pisces, ini Gemini. Ada nggak saat bagian yang zodiaknya ini Pisces atau Gemini? Kalau ada, selamat, ini adalah energi yang kuat banget buat kalian. Oke. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Scorpio juga sama ya, dari kemarin tuh muncul terus. Biasanya kan dari dulu tuh Taurus, terus. Tapi ini Taurus juga muncul sih. Leo, Cancer juga nih. Libra juga sama. Atau mentang-mentang ini adalah bulannya Libra ya, jadi Libra tuh muncul terus. Tapi apapun juga zodiaknya, yang muncul atau nggak muncul, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, yang pertama adalah huruf I untuk Indonesia, ada huruf C untuk Charles, ada huruf D untuk Delta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf P untuk Papa, ada huruf A untuk Alpha. Lalu selanjutnya di sini ada huruf L untuk Luna, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Q untuk Queen, lalu ada huruf H untuk Hotel, selanjutnya ada huruf F untuk Fanta, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf W untuk Woman, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir di sini adalah huruf J untuk Jamaica. Ini adalah energi positif untuk inisial nama dan juga zodiaknya yang muncul. Kalau nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga ya sobat kebahagiaan, biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini.
Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata Yumasio.